Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Berge seri masuk kartu grafis rare ya. Ini aku dapetin dari user personal yang sampai menjadi teman maksudnya guys. Asus ROG Strix Gaming Graphic Card GeForce GTX 1650 yang versi GDDR5 ini. Jadi kondisi unitnya ini benar-benar masih sangat rawat banget. Dan tentunya ini arsitektur touring yang GDDR5 4GB memori dan sudah ada OC editionnya secara otomatis ya. Untuk kita spill untuk bagian belakangnya ini udah direct CU ya, khas dari teknologi Asus. Dan udah ada auto extreme, aura sync, kipasnya udah blade ya, desainnya jadi nggak akan bersuara ya, istilahnya zero decibel teknologi. Dan bisa dikelola software dari Asus Suite. Spesifikasinya ROG Strix GTX 1650 O4G Gaming, mantap, sip. Kita buka aja langsung guys, kita lihat. Untuk kelengkapannya pertama ya static back biasa ya. Nah ini DVD-nya ini di sini kita nggak perlu susah-susah kalau masih punya si DVD room ya guys ya. Ada namanya Asus Aura, tapi kita sekarang juga bisa download langsung ke internet. Ini yang ori bawaannya Asus ROG Strix ya, bawaan dari kartu grafis dan speed setup, manual book. Dan ini doang guys, dan selebihnya adalah dari bagian packagingnya saja. Oke, kita keluarin untuk kartu grafis ya. Mantap. Kita lihat lebih dekat si Asus ROG Strix ya, GTX 1650. Jadi ini tentunya udah bisa atau sudah powerful untuk gaming santuy ya, tentunya di atas generasi 10, 50. Dan untuk kipasnya ini auto fan control ya, bakal muter sesuai kebutuhan aja, biasanya di 55 derajat Celcius. Kemudian heatsinknya ini juga masih mulus bening, terawat banget guys ya. Terlihat ya kartu grafis terawat, dan tidak itu sangat-sangat terlihat begitu dilihat dari baut-bautnya, dari sela-sela heatsinknya itu masih sangat bersih banget. Kemudian untuk PCI Express-nya 3.0 generation dilengkapi dengan silver pipe untuk menopang pendinginannya yang lebih optimal ya. Untuk di bagian atas di sini ada RGB-nya guys. Defaultnya akan berwarna merah. Kalian harus install Aura Sync untuk bisa men-setting sesuai keinginan kalian. Kemudian ada pelindungnya ini. Tulisan GeForce GTX, ada besi pelindung dan high quality komponen tentunya dengan 6 pin power TDP 75 watt. Biasanya sih mentok 80 watt ya untuk versi kencengnya. Hanya dimiliki oleh Asus ROG Strix. Kemudian ini di bagian exhaust-nya di sini ada header RGB, bisa diikutkan ke lampu atau apapun itu yang ingin di RGB-kan, synchronize seperti itu. Kemudian untuk di bagian display di sini ada 2 display port dan 2 DMI port ya, dengan partnya juga masih terawat ya, masih mantap. Yos. Oke, kemudian untuk di bagian strong backbone-nya, backplate-nya dari besi guys, mantap ya, khas dari Asus ROG Strix. Backplate-nya besi, segel pabrikannya masih utuh ya. Lihat untuk spesifikasi unit dan box juga aku pastiin sama. Ini jadi ex Asus Indonesia tentunya. Ini ada tombol untuk mematikan lampu LED atau menyalakan, tinggal ditekan secara default itu menyala ya lampu RGB-nya. Oke, kita akan pasang rig, kita akan tes bagaimana performa dan kinerja dari kartu grafisnya guys. Let's go. Asus ROG Strix ya, GTX 1650 GDDR5. Kipasnya auto fan control, lightingnya cetar ya, logo ROG-nya, 6 pin power doang, dan TDP di 100 watt, 102, 106. Display port HDMI tercolok dengan baik dan tampil di layar dengan mantap jiwa. Suhu adem, kipas idle ya, 40-41 derajat Celcius. Kita akan benchmark. Oke, recordingnya started ya. Wattmeter di angka 110, under 120 ya. Kita lookup dulu untuk spesifikasi kartu grafisnya. Asus ROG Strix GTX 1650 Gaming OC ya. Dan ini merupakan arsitektur touring dengan 4,7 miliar transistor ya, 12 nm, direksinya 12_1, kemudian TDP 75 watt kayak 1050 Ti ya, juga power supply 250 watt, 6 pin power dengan memori 4GB GDDR5 128 bit ya. Oke, kita akan benchmark langsung dulu untuk Steel Nomad Lite ya, running. Voltase di 0,725 volt, semua sama rata, kipas muter di 0 rpm, clock speed di 1400-an, dan memori clocknya di 2000-an. Untuk idle-nya di 400-an rata-rata ya, 400 MHz. TDP 9 watt sampai 18 watt, untuk maksimal idle-nya di 23 watt.
TDP. Oke, 49 ke 56 watt meter di 180-an, kipas baru muter di 55 ya, kurang lebih itu baru muter 59 derajat Celcius. Suhunya mulai perlahan naik turun di 59, 58, 60, 61. Powernya 76 watt ya, tadi terlihat tertingginya. No line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil wind. Suara kipasnya juga nyaris tak terdengar pastinya. Ini khas dari Rockstrike itu, kipasnya benar-benar senyap, powerful dan senyap ya. Jadi ini tentunya speknya berada di arsitektur touring di atas 1050 Ti ya pastinya ya. Dan untuk seri GTX 1650 GDDR5 ini yang varian tertingginya guys, seperti itu. 64 derajat Celcius suhu tertinggi, clock speed-nya bisa tembus 1900-an ya. Mantap jiwa, suhu stabil, clock speed stabil, konsumsi daya juga kecil ya. Kita lihat dulu skornya. Di sini di 3124 ya untuk versi GDDR5. Kemudian kita compare result online. Valid result dengan average temperaturnya hanya di 61 derajat Celcius ya. Mantap jiwa. Jadi ini nggak terpaut jauh dengan versi GDDR6 ya. GDDR6-nya itu bisa tembus di 3200 3300-an. Dan GPU clock, memory clock-nya ini hampir tipis-tipis ya. Di garisnya ini di paling bawah ini antara warna kuning dan pink-nya. Secara pencapaian juga mantap. Untuk sensornya di 2010, untuk GPU clock, memory clock-nya di 2000 MHz, temperaturnya mentok 64,5 derajat Celcius, average-nya 46, sekarang udah idle di 44 derajat Celcius, minimalnya di 40-an. Kemudian untuk kipas muter mentoknya di 54% RPM, average-nya di 13%, idle-nya tentunya 0%, maksimalnya itu di 1300 RPM ya. Konsumsi daya ini, power draw-nya mentok di 80,7 watt ya guys ya maksimal ya. Average-nya di 25 watt, idle-nya 11,5 watt, dan minimal di 9,2 watt. Dan perlu diketahui ini ada keterangannya OC Edition, jadi dia secara pabrikan tuh otomatis melakukan peningkatan performa. Jadi di sini di website tertera 75, secara real bisa di 80 watt untuk full load-nya, dan itu pun masih masuk kategori super duper hemat daya ya. Kondisinya masih mulus bening, sangat terawat, gokil, dan full set buat teman-teman yang mencari untuk Asus Rockstrike GTX 1650 X sempurna utama. Tentu garansinya udah berakhir ya, bisa mampir Lapo di Berry, ini full set. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.